Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Amma ba'du. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmatnya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan bagaimana senantiasa bersalawat pada junjungan kita suri tauladan Nabi kita penuntut jalan yang kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca kitab Fikih dan Tasawuf Wanita Muslimah. Ini aslinya kitab dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salih bin Habib, ayah daripada gurunya kita Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Habib. Ini asli kitab adalah kitab At-Tazkiratul Hadramiyah bima yajibu ala nisa minal umuri diniyah. Jadi aslinya kitab ini adalah kitab Tazkiratul Hadramiyah. Jadi diterjemahkan oleh kakak kelas kita Al-Habib Ahmad Yunus Al-Mukhtar dari Darul Mustafa. Jadi kitabnya dijudulkan di dalam bahasa Indonesia Fikih dan Tasawuf Wanita Muslimah. Jadi mungkin kita akan langsung membaca ini adalah membaca dengan terjemahan. Jadi kalau dengan bahasa Arabnya di IT kan juga sifat-sifat repot ini. Yang penting paham dan untuk mengamal. Yang sudah punya kitab buka halaman 11. Yang punya kitab. Kalau belum dengar dulu dan mencatat. Dan ini juga masih di dalam pendahuluan atau mukadimah. Berkata Sayyidul Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, beliau menyatakan sirrul kitab fi muqaddimati. Rahasia kitab itu ada di dalam pendahuluannya, muqaddimah. Jadi kalau kita membacanya ini rahasianya, apa kitab ini, tujuannya dan untuk apa. Di sini dia menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pujian yang mencakup segenap kenikmatannya dan memenuhi tambahan anugerahnya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan bersalam kepada junjungan kami dan pemberi syafaat bagi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segenap alam semesta ini beserta keluarga dan para sahabat berikut para pengikutnya mengikuti jejak mereka dengan baik sampai
Buku ini merupakan sebuah ringkasan penting mengenai permasalahan bersuci, haid, nifas, sholat, dan lain sebagainya yang perlu diketahui oleh wanita muslimah. Bagaimana pertemuan yang lalu telah kita bahas ini, masalah ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu yang paling afdal di dalam kitab ta'lim adalah ilmu hal. Afdal ilmu hal, ilmu tentang keadaan kita yang mana wajib kita pelajari. Ada sesuai dengan keadaan yang kita perlukan. Kalau belum perlu, itu belum wajib. Jadi ibaratnya kita ini, ilmu itu sama seperti makanan. Yang mana lebih penting? Beda-beda macam-macam. Kalau mungkin yang kalau sudah agak kenyang dia, mungkin masih jadi pengen dia makan lagi, bangunnya makan pepek. Kalau belum makan nasi, entah cukup sisi sakit perut dia. Jadi kebutuhan dia belum untuk makan pepek kan, makanan pokok dulu. Atau kalau sudah makan dia perlu minum. Belum minum banyak itu tergantung keadaan. Maka disitulah ilmu ini tergantung posisinya yang mana diperlukan. Kalau seandainya kita ini belum tahu masalah sholat, berarti kita wajib tahu masalah sholat itu belajar. Yang lain-lain kaget dulu. Kita kadang-kadang nggak pengen belajar tafsir, belajar sebenarnya segala macam, kadang-kadang aku pengen berwigit berzikir, padahal sholat dia belum kenal. Makanya kita ingat dulu kalau kita datang ke ustaz-ustaz, kiai-kiai, kalau kita minta zikir bacaan, itu selalu videonya baca, kadang-kadang pendek baca, kadang-kadang salawat itu. Ini salawat, baca habis sholat 3 kali, kadang itu. Kenapa dia baca ini 3 kali? Ya banyak-banyak, jangan 3.000 kali sekian. Tapi habis sholat, kita itu sebenarnya diukurnya sholat. Karena intinya itu segala macam itu sholat itu kita. Nak berwujud sampai mulut sholat tidak bunuh saja, tidak manfaat. Sholat ini penting. Maka kita ini perbaikan sholat. Jadi buku ini berkisah tentang masalah sholat banyak. Nah, berkaitan dengan sholat, karena syarat sahnya sholat harus bersuci. Jadi jelas ketiga di dalam buku ini adalah masalah haid, masalah nifas. Ini dijelaskan di sini. Nah, kita ini belajarnya, jadi jangan sampai mengenai sekali liwat. Kadang-kadang dijelaskan masalah haid, masalah nifas. Ada kadang-kadang sekali liwat seolah-olah dia sudah tahu lagi. Nifas itu 40 hari itulah, padahal tidak harus 40 hari. Mungkin jadi kurang 40 hari, mungkin lebih 40 hari, paling banyaknya 60 hari. Jadi kita akan bahas kitab ini. Contohnya kadang-kadang sekali lewatnya itu ya. Ketika dijelaskan misalnya, ada ganti-ganti, ustaz-ustaz itu butuh 40 hari itulah, padahal pernah belajar ya. Sekarang sekali lewat, ini ilmu boleh dengar juga. Kemudian nyalakan ustaz-ustaz yang jelaskan dengan benarnya, ada 60 hari. Memang ada itu memang. Aduh, kadang-kadang lebih. Jadi harus tahu yang itu namanya belajar. Ada yang menjelaskan hadisnya bahwa kita ini kalau baca naik kelas, kata ini layak pun aliman, kata Rasulullah SAW. Ini tingkat yang naik kelas tinggi. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, falakadun khalisal fatahlim. Maka Rasulullah SAW, jadilah kamu yang alim, yang berilmu. Kalau tidak baca belum jadi orang yang alim, orang yang belajar, muta'alim. Alhamdulillah di sini banyak sudah muta'alim. Namun muta'alim itu belajarnya.
Terutama kaget baca nawak kitab belajarnya. Kalau tidak belum jadi muta'alim, mustami. Nah, di sini mustami sudah dengar ya. Al-muhibban atau mencintai. Kalau tidak kati, kalau ini jangan jadi pelimo. Siapa yang pelimo itu? Pintar lah tidak, belajar tak galak, nana suka tidak mencintai pula sudah celaka. Jangan jadi yang celaka, yang pelimo ini celaka. Cinta tidak, nana suka belajar tak galak, ngaku pintar pula. Ini di zaman sekarang model ini banyak. Belajar dari HP, kata ketik HP. Pintar lah itu ya. Belajarnya. Gitu. Makanya di sini alhamdulillah kita duduk belajar. Pahalanya luar biasa bisa dapat. Nah di sini juga kita baca hadisnya juga. Jadi dikatakan oleh Muhammad, beliau menyatakan kami pernah mendengar bahwa Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur senang bila ada seseorang yang mengumpulkan risalah semacam ini untuk dibaca di kalangan wanita dalam perkumpulan mereka agar mereka mengetahui hal-hal semacam ini karena mempelajari ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Jadi dikatakan yang Habib Muhammad Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur ini senang kalau ada orang yang mengumpulkan itu nulis buku untuk khusus untuk betina yang dipelajari. Senang makanya Nabi Muhammad kepengen akhirnya kumpul ini buku ini. Jadi ini sangat bermanfaat untuk betina dulu. Biar belajar kami kewajiban sebagaimana hadis dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi juga di antara faedahnya ngapo kita tahan dari rumah kumpul ke sini. Kita kalau pergi kondangan kaji, tapi kita hadir ini bukannya sembarang kita kata nasi minyak. Kalau kondangan ada nasi minyak, ini lebih daripada nasi minyak. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihatiha li talabil ilmi ridwan wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa ma fil ardi hatta al-hitana bil ma wa fadlul alimi ala al-amili ka fadlil khamri ala sa'iril kawakib wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Sayyidina aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menempuh jalan satu jalan guna untuk mencari ilmu. Jadi barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu. Berjalan tak kita sini? Jalan walaupun dikit jadilah. Naik mobil turun dari mobil habis ini berjalan ya kan. Maksud jalan itu mencari ilmu. Kita di sini tujuannya nak naik mobil, nak naik apa di sini. Menempuh jalan. Maksud kita untuk mencari ilmu. Jadi orang yang belum mencari ilmu maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Jadi kalau kita nak pengen masuk surga mudah, ini jalannya cari ilmu. Wah yang berilmu itu gampang untuk dapat surga. Ilmu itu kadang-kadang dia beramal sedikit, pacak dia masuk surga. Karena dengan ilmunya, seperti misal itu. Kita tahu kalau misalnya pada saat kita meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminan dari Rasulullah SAW masuk surga. Ada orang meninggal, ketika dia nak meninggal, kalau misalnya dia dah ganti ilmunya, dia mungkin mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, meninggal.
husnul khotimah, baik dia meninggal. Tapi tidak ada jaminan masuk surga. Tidak ada jaminan. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga dia. Makanya kalau kita bisa mendampingi bunga meninggal, bisi kupingnya, bisi apa? La ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan, sudah diam kita. Karena dia terakhir kalimat yang diucapkan itu adalah la ilaha illallah, masuk surga. Makanya mudah kita sebenarnya masuk surga itu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Wong sakit mau dari mana lah, mengucapkan la ilaha illallah terbaca. Karena kalimat la ilaha illallah itu cuma lidah dari dia, tidak perlu bebe. Maka walau sakit bergerak lidahnya gampang la ilaha illallah. Dan salah sampai Muhammad Rasulullah, biar kita itu mudah ringan. Cobalah tes kalau baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak boleh dengan mulut kita, lidah ya. Maka kalau ada orang sakit misalnya itu BCI baca la ilaha illallah, kemudian lidahnya juga sudah mungkin dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu langsung masuk surga jadinya. Itu baru-baru ini ada yang chef dari Palestina atau video viral. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Ya orangnya kami yang itu. Lagi ceramah. Habis ceramah, tengah-tengah ceramah diam dia. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah, meninggal. Itu luar biasa. Itu jaminan yang jelas surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat yang terakhir diucapkan la ilaha illallah. Nah, makanya kalau yang berilmu gampang masuk surga, dia tahu. La ilaha illallah apa ininya? Masuk surga dengan baik. Makanya kita ini perbanyak baca la ilaha illallah dulu. Maka kalau kita takziahkan banyak baca la ilaha illallah. Maka dulu tiap gawe apa baca la ilaha illallah. Duduk sambil duduk kita baca la ilaha illallah. Ini kalian takziah, kita tahlil. Membaca tahlil hanya belakang. Jangan tim aku lain di belakang. Lagi tahlil baca la ilaha illallah. Makanya kalau kita ni amalan apa yang paling afdal untuk amal, kita nak pengen khusyuk dalam sholat. Biasakanlah kita khusyuk di dalam aktivitas kita. Memang nak khusyuk itu? Khusyuk itu artinya itu fokus kita. Jadi kalau pada saat kita lagi belajar, fokuslah belajar. Kaget pakai HP, ini apa dia WA yang masuk, tidak ada fokus. Atau mungkin bahkan ketika kita mesti lagi belajar sampai tasbih zikir, letak letok, kaget zikir. Sekarang ini yang paling afdal amal itu adalah belajar perhatiannya. Dia dapat ilmu. Ini amalan paling afdal pada saat kita belajar. Makin mudah jalan kita menuju surga. Kalau kita yang model itu, makanya hidup kita itu tidak tenang. Lagi pada saat kita belajar berzikir, pada saat berzikir lagi berzikir tanya ilmu dan tidak cocok. Makanya kita ini belajarlah sesuatu hal apa yang kita gawikan, fokuslah serius di sini. Lagi masak lagi jangan pikir yang lain. Masak dengan api lepuh masuk jumpa di hati ini habis. Masak, urusan masak, selesai. Dia kita gimana caranya lemah, ikhlas masak. Dia yang masaknya itu, yang masak, yang makannya boleh pahala. Masak sambil salawat tak apa. Karena kalau zikir pada saat itu baca asli. Perhatian kita baca juga kita dengan salawat, dengan zikir itu berkah karena di salawat. Nah jadi pada saat itu belajar lagi. Ini amalan yang paling afdal pada saat ini. Kita lagi belajar. Kayak pada saat zikir fokus. Lagi tahlil tadi baca la ilaha illallah. Dan salah belakang. Apalagi faedahnya untuk ilmu. Innal malaikata la tadau ajnatiha bi talabil ilmi. Malaikat meletakkan sayapnya, kepak malaikat
Reto dengan orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau yang berjalan, kita tadi berjalan, misalnya menuntut hadis ini, berjalan di pucuk kepak malaikat. Mendak terjemah gitu. Terjemah lagi pula. Malaikat katakan saya. Ini Rasulullah SAW ngomong. Malaikat itu dari cahaya, nanti kita di jalan di pucuk cahaya. Ketika kita hadir majelis taklim. Dan kita belajar ini namanya jihad fisabilillah sama. Maka pasang niat yang baik. Kemudian kalau kita jadi orang yang alim berilmu, innal alima la yastawi lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitana bil ma. Ini keutamaan berilmu. Berilmu itu tidak harus luas-luas. Kalau yang kita keperluan untuk kita cukup sedikit jadilah. Tapi kalau untuk lain tidak cukup sedikit. Tapi kalau misalnya kita paham tentang wudu, makanya kita misalnya kalian belajar masalah wudu, pahamnya wudu, biar kita termasuk berilmu tentang wudu. Jadi orang yang berilmu itu faedahnya apa? Beristighfar untuknya penghuni langit dan penghuni bumi. Langit malaikat. Beristighfar untuk orang yang berilmu. Makanya hati-hati kita misalnya apa? Ngatoi wong yang berilmu hati-hati. Malaikat yang beristighfar mungkin ada salah, malaikat istighfar yang di bumi juga istighfar. Bahkan hitam itu adalah hewan laut yang dekat lidah. Lagi beristighfar, apalagi punya lidah. Beristighfar untuk wong yang berilmu. Astagfirullah, Allah ampunilah dosa si fulan, ya Allah ampunilah dosa si fulan, Allah ampunilah dosa. Terus maka jangan kita misalnya ngoceh yang berilmu. Ya manusia, nama manusia itu pasti ada salah. Makanya mu'alimnya Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsi, beliau ada satu nasihat untuk kita gal-gal. Nasihat beliau apa? Dengar perkataan dari yang ceramah atau yang ilmu, yang tidak ilmu, dengar omongan. Karena omongan itu ada hidayah. Jangan kamu lubuhi perbuatannya. Jangan ini dia ini. Dengar ada nasihat. Karena perbuatannya itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalian macam-macam. Ada ustaz yang ngokok, ustaz itu ngokok dari ada ustaz itu. Ustaz tahu hukumnya sudah. Nah dia pada mana? Karena dia tahu hukum dan amalan dia banyak. Ada juga kadang-kadang misalnya dia ngokok. Alasan dengan ustaz itu nyala. Anak ustaz ngokok itu melek ustaz itu. Melek ngokoknya banyak. Sholatnya tidak belok. Ibadah malamnya tidak belok. Baca Qurannya tidak belok. Itu alasan saya melok ustaz itu kata-kata dia melok. Cuman dia tahu nak melok ngokoknya banyak. Padahal kalau melok ustaz itu mungkin dia banyak baca Quran, sholat malamnya, zikir. Karena orang di antara rokok itu ada para awliya solihin yang rokok menghilangkan cahaya. Kalau kadang kita terbuka hijabnya itu luar biasa. Tahu dalam segala macam jenis bom. Kadang-kadang itu. Tapi yang jelas secara zahir rokok itu adalah makruh dan haram. Tapi kita tidak perlu jadi jangan lubuhi tingkah lakunya. Dengar nasihat. Jangan sampai kita ngomong ke kanan yang berilmu itu diistighfari oleh para malaikat, hewan-hewan, jadi penghuni langit dan penghuni beristighfar. Wa fadul alim ala abid kafadul fama ala sa'il kawakib. Dan Rasulullah menyatakan keutamaan orang yang berilmu dari orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Berilmu juga ibadah. Yang ibadah ini dia berilmu juga dinamakan ahli ibadah. Kami orang yang luas ilmunya, keutamanya seperti bulan dibandingkan dengan cahaya bintang-bintang. Terang bulan daripada bintang. Dan itu keutamaan orang yang berilmu. Oke, kita berusaha jadi orang berilmu. Wa inna ulama warasatul anbiya. Para ulama
itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan dinar dengan dirham, tidak meninggalkan duit, tidak meninggalkan harta. Sesungguhnya mereka para nabi dan rasul meninggalkan ilmu. Warisannya adalah ilmu. Barang siapa yang memberinya ilmu tersebut, maka dia sudah memberi sesuatu keberuntungan yang besar. Jadi semakin banyak ilmu, semakin banyak warisan dari nabi. Jadi nabi juga ada meninggalkan warisan. Kalau kita sekarang itu warisan berebut. Dulu tidak peduli lagi gara-gara warisan. Nah, ini lagi banyak kalimat-kalimat setan yang lekat dengan kita. Dia di antara masalah duit ini. Ada yang lagi ngomong dulu duit dah dulu. Ini kalimat dari setan, hati-hati. Gara-gara duit, gara-gara warisan, berdulu pecah, duit-duitan. Padahal duit kita tinggalkan. Ilmu ini nanti kita belajar. Ilmu ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah nyinggung pada saat itu zamannya itu sudah mulai airport pergi ke pasar belajar karena jadi menyampaikan Abu Hurairah, menyampaikan sahabat lain, menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikit. Memang lebih banyak ke pasar. Akhirnya Abu Hurairah dia pergi ke pasar, digigitkan yang di pasar, puru yang di pasar itu warisan Nabi lagi dibagikan di masjid. Cepatlah kan? Oh, yang di pasar jadi bercepat sih pergi ke masjid. Abu Hurairah jalan. Habis itu tidur lagi dari hari-hari sudah masuk masjid tidur lagi ngomong dengan Abu Hurairah. Kata kau mati warisan, mati di masjid ganti. Kata Abu Hurairah, apa itu yang kamu jenguk di masjid? Itu kami jenguk orang yang berkumpul lagi belajar. Nabi ada yang memberikan hadis. Kamu pikir warisan Nabi itu harta? Itulah warisan Nabi lagi dibagikan. Kamu kalau urusan harta cepat. Jadi kalau bisa diumumkan punya bagi majlis atau warisan bagi, oh cepat. Padahal inilah ilmu. Ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan juga di sini hadis riwayat Ibnu Majah. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Kharija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masjid. Dia keluar maksudnya masuk masjid Rasulullah. Faidah di masjid majlisan. Kemudian di masjid itu ada dua majlis. Dua itu kumpulan sahabat. Majlisun yatafaqahuna wa majlisun yad'una Allah wa yas'aluna. Satu majlis yang belajar fikih, memahami agama. Satu majlis lain berdoa, itu berzikir. Jadi wa yas'alun minta pada Allah. Jadi kami kalau kita ngomong istighosah, zikir, atau zikir, berdoa, kumpul sahabat. Ada sahabat sebenarnya kumpul membahas masalah ilmu. Tinggi kita membahas masalah ilmu. Bahas masalah wudu, masalah sholat, mereka saling pembahasan saling bertanya. Begitu kita ini yang dinamakan majelis fikih, yatafaqahuna, majelis tentang masalah hukum. Ada majelis lagi zikir. Kan kita kadang-kadang kalau majelis zikir kami tabligh akbar akan diisi ustaz ini atau ustazah ini. Kalau misalnya penuh maulid kami sehingga ada jauh-jauh yancah kami juga yang kumpul. Ini majelis baik itu orang. Tapi juga bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan dua majelis itu, faqala maka Rasulullah SAW mengatakan kilal majlisaini kilal khair. Dua-duanya baik ya. Jadi dua-duanya baik ya. Jadi bicara majelis kita majelis taklim, bukan pergi maulid, majelis zikir, doa baik. Dua-duanya baik ya. Wa amma haula ya'tuna Allah taala. Adapun mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma haula yang mereka jadi sikonya ya ta'alamuna wa yatafaqahuna al-jahil. Mereka belajar
dan memberikan pemahaman kepada yang tidak tahu. Haulai afdal. Bitakdir ursil tunggal. Siapa yang kata Rasulullah lebih afdal? Itu yang mereka yang duduk belajar, mempelajari ilmu, yang mengajari yang tidak tahu, itu lebih afdal. Karena aku kata Rasulullah SAW diutus untuk ngajar, untuk memberikan pelajaran Rasulullah SAW. Karena majelis seperti kita ini, majelis kita untuk paham tentang masalah itu lebih disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Lebih disenangi Nabi Muhammad SAW ketika kepengen kita ini mempelajari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan kecil hati kita ketika kita hadir majelis ini. Ini faedahnya luar biasa. Namun kita dicatat oleh malaikat kalau itu hadir di tempatnya. Ada daftar gitu. Walaupun sini jadi absennya. Kalau kita sekolah jadi absen. Ini kita yang absen itu malaikat. Ini absen kakak hadir didoakan oleh malaikat gitu. Luar biasa utama. Makanya kita berat untuk hadir majelis seperti ini. Berat memang. Kalau kontakan cepat, hadir. Bahaya semua. Kalau lebih jam 9 itu, jam 6 sudah bahaya. Kenapa begini? Ini majelis tak dia lagi. Jadi makanya kita senang kalau kita baca istiqomah. Istiqomah itu yang luar. Kenapa bukan istiqomah? Kita mungkin kadang-kadang bergaji, kita majelis taklim. Tidak apa, mungkin kita ada masalah mungkin tinggal ke majelis taklim. Majelis taklim ini obat, saudara. Segala macam penyakit baca obat di majelis taklim. Tinggal pasang niat dewek. Maka kalau misalnya ada keluarga kita yang sakit, capek datang ke majelis, berniat gitu untuk mereka yang tidak berhadir baca. Ini obat segala macam. Apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalnya sekadar ada sedikit baik, ada sedikit hadirkan gitu. Paksakan niat baik, insya Allah baik. Segala macam penyakit baik. Makanya berat gitu. Makanya kan yang kita tahu dalam masalah iblis kan tidak senang dengan dia. Makanya kantuk, kesu untuk majelis taklim kan tidak senang. Coba nonton sinetron, terjegi di mata. Tahan, berapa jam? Ini cuma sejam. Kita nyampe saja. Mojang tahan dulu kalau nonton TV. Karena memang dihidup kesenangan oleh iblis. Itu rasanya susah tapi pahala yang besar. Jadi dari sikap pahala itu kalau misalnya jalan menuju sayap malaikat sudah luar biasa gitu. Hebat, ngetop gitu malaikat. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kitab, adanya kami banyak belum pakai kitab. Jadi ini di akhir hadis ini dibahas. Mungkin dia di pertemuan akan datang ada kitab dibaca melodinya. Nah, jadi sekarang ini kita koreksilah diri kita. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita tidak tahu? Jangan sampai kita ini mendiamkan diri kita dengan ketidaktahuan kita. Kadang-kadang sifat manusia itu lebih baik tidak tahu, tidak tahu itu. Jangan sampai kita ini pecah budak kecil. Masih mending kadang-kadang budak kecil itu ada budak kecil itu sifat-sifatnya bagus. Cuma dalam sholat ini jangan yang itu budak kecil. Yang itu budak kecil itu kalau dalam berdoa itu budak kecil. Yang mana kalau dalam berdoa itu budak kecil? Budak kecil itu kalau dia minta sesuatu dengan kita tua, tidak ingin nangis, dikumpetnya kita. Nah itulah kalau kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh budak kecil, kalau belum tunjuk nangis, kumpet kita Allah nangis. Itu baru bagus. Untuk budak kecil. Kalau misalnya itu urusan ada ribut dengan orang sama-sama umat Islam, contoh budak kecil. Budak kecil itu kalau dia ribut dengan kawan yang saing, besok apa yang lagi? Lupa orang tidak tahu lagi dia. Nah, itu budak kecil. Ini kadang-kadang budak kecil itu umurnya melok bertahun-tahun, budak kecil tak main lagi dia. Ini kalau urusan masalah
Ibu itu contoh budak kecil gak ada dendam sama sekali. Mereka lupakan permasalahan-masalahan yang ada. Contoh budak kecil. Tapi kalau sholat jangan contoh budak kecil. Memang sholat budak kecil itu. Dulu kalau sholat itu nih, belum tahu bacanya. Ruku dah tahu baca, pas ruku dengar ni apa suara sebelah kita baca. Nah, ini kita baca. Tahiyat kita kan. Bila kecil ni dia malu kita baca. Ai dah tahu juga. Jangan contoh budak kecil kalau solat. Kalau tak baca, jago tak baca, bertanya. Ini tahiyat dah baca kan? Memanglah tahiyat ada. Karena dalam solat itu ada 5 baca yang baca. Kalau kita 5 ini salah satunya tidak sah solat. Dia akan bahas secara detail jadi babnya ada masalah tentang hukum solat. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, tahiyat akhir, sholawat di tahiyat akhir dan salam. 5 ini wajib. Kalau mungkin takbiratul ihram mungkin baca galau. Mungkin baca galau. Ini akan kita bahas secara detail karena tidak. Fatihah mungkin baca karena ketika kita bikin baca Fatihah salah ditegur. Tapi kalau tasyahud ini jaga gitu loh. Ada tak boleh kadang-kadang baca tasyahud duduk berkuat sambil duduk baca tasyahud. Tidak baca kecuali kita dengar kedua. Pernah dah kita ini minta dengar kedua, minta koreksi tasyahud kita ni benar tak? Walaupun dengan kawan kita dah. Coba tengok koreksi kan. Tasyahud aku ni benar beda. Jangan sampai kita cakap budak kecil tadi. Ai tak tahu juga. Tasyahud ni dia. Bila pada syahadat dibuatnya asyhadu alla ilaha illallah. Yang lainnya ini untuk budak kecil. Jangan kita tengok kawan coba apa? Pixel katanya. Bacaan tasyahud itu agak beda. Jangan sampai ini. Atau kalau ada pun lagi sholat pecah belajar. Memang lagi sholat belajar. Tahiyatnya ulang-ulang. At-tahiyatul. Terus. Nah ini apa? Di luar sholat kalau yang model itu tidak usah dalam sholat sudah praktek bismillah. Kita nak dulu dah kata kami baca tahiyat dengan ke serti atau jimo tulisan jimo benar dah ini. Meti latihan sebelum sholat. Waktu sholat jangan lagi itu. Ini waktu sholat nak belajar. Ini dasar ini. Kartu sepatu yang harus benar ini. Lagi sholat ini. Sebelum sholat tidak. Jadi baca itu harus benar kita benar usaha. Jadi ini 5 ini harus kita benar-benarnya. Jadi kalau misalnya kita malu dengan yang lain, dia kamu itu saling dengar, saling simak. Ini benar tak? Kalau bisa ditegur, salah kau itu buang panjang sedikit. No, karena kita ni kalau baca ngaso di kita ni benar. Ni kalau tak ada urusan lagi ngaji, itu banyak hitung yang tak ada urusan itu sebenarnya. Kita ni kadang-kadang sungkan ni apa? Kalau ditegur, bukan ngaji dewan. Aku ngaji dewan kata salah, ialah belum. Aturan dengan mana ada salah? Kalau pas kita ada urusan banyak salah, dia ngomong salah ada, salah terus saja. Besok lanjut tak ngaji lagi. Jangan itu. Justru kalau kita ditegur, orang senang bahwa kita ni ada kesalahan di lubus gua. Bukan jangan kita ni apa senang diam gua. Coba kita kalau misalnya satu rumah, gaya kita ada kita. Pas ketemu gua, yang kita senang kan gua tegur gitu kan. Gaya kita lebih dulu. Yunia, untunglah kau tu tahu. Kan itu kan.
Senang ketika dia tahu. Ini masalah ilmu lebih lagi. Nama si kok mau nego gitu. Daripada dia menyuruh, dia kasih letak kasih di sini. Dia salah. Pas dia lihat tempat menggami, salah tambah besar malu. Mending masih di sini. Kali juga kubur kita tahu oleh malaikat salah kata malaikat. Ngomong apa itu? Salah sholatkan, tidak sholat kata malaikat. Dijemput malaikat. Malaikat nanya, terus kan bukan sampai senyum-senyum, sampai nyelip, sampai siap nyembuh. Ketika kita ditanya oleh malaikat, mati belatuka, apa kiblatnya? Itu kalau kita sholat kita tidak baca lagi, kita nak nyawa Ka'bah kiblatnya. Apa dijawab Ka'bah itu malaikat? Kita sholat kita tidak benar. Kalau sholat kita benar, baca kita nyawa Ka'bah kiblatnya. Baru baca Al-Quran itu benar. Baru baca kita ngomong Al-Quran iman. Oh kalau nyanyinya kan lancar Al-Quran. Tapi bacanya tidak. Makanya kita model ini koreksi diri kita masing-masing. Kenalkan diri. Kalau salah nama dua hal atau dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, yaitu mutakabbir wa mustahil. Wong yang sombong dan wong yang malu itu tidak akan dapat ilmu. Malu ditanya, dia malu sebut tadi dia jelaskan ini dia tidak tahu. Atau sombong, saya tahu lagu, siapa itu baru dia itu masih kecil tahu apa dia itu sombong, tidak akan dapat ilmu. Jadi ketika dia tegur, kalau dia tegur, dia salah, itu berarti sifatnya sombong. Ada sifat sombong. Jadi dikatakan bahwa al-kibrul batul haq, bahwa yang sombong itu menolak kebenaran. Jadi kalau kita nanya mau ada sombong beda, maka di antara faedah tadarusan itu ngoreksi diri kita-kitanya ada sifat sombong atau tidak. Kalau kita ditegur marah, sifat sombong ada pada diri. Kalau ini kan sifat sombong, dia benar. Ditegur tidak marah, dia benar. Ditegur tidak marah. Paling tidak dia tahu. Dan setambah aku ini mau kali ngotot masih bodoh dong ini diam saya lagi berbantah itu tidak ada semua kaget waktunya yang tepat baru hidup tahun itu kalau ini ini yang keliru itu kau yang beda ini itu cara jangan sampai itu ada sifat sombong gitu. Nah ada terasa sudah ada 3. Sudah cukup sampai sini. Tadi sebelum ditutup boleh kalau ada nak bertanya. Tapi ini belum kita masuk pembahasan di dalam kita masih berkenaan dengan mukadimah atau pendahuluan kita. Ada pertanyaan silakan. Ya. Nifas bukan men. Nifas itu paling banyaknya 60 hari. Ini pembahasan tentang masalah haid dan nifas. Tidak baca sekali riwayatnya itu tidak baca. Jadi di dalam masalah ini ada yang katakan dan perlu kita tahu juga hukum awal siapa pun juga berzina. Pertama yang perlu catat ini hari-hari men dan sucinya. Jadi harus mungkin nanti punya tanggal ya. Jadi punya tanggal ya. Nah tanggal ini punya misalnya tanggal ini. Waktu nifas juga beda. Kayak di situ masalah nifas. Tidak baca misalnya 60 setelahnya istihara belum tentu. Mungkin dia nyambung head. Kemungkinan dia misalnya dia pas 60 berarti dia sudah kan keluar darah lagi. Nah darah ini itu darah head. Dengan syarat-syaratnya itu buat kamu ya. Jadi tidak baca itu istilah juga. Mungkin dia nyambung. Jadi nifas kemungkinan baca nyambung head. Head juga baca menyambung dengan nifas. Kalau misalnya dalam keadaan hamil dia head. Jadi orang hamil itu juga memungkinkan dia head. Jadi kalau pada saat dia head dalam keadaan hamil dia head kemudian dia melahirkan mungkin head nyambung nifas. Tapi memang jarang kadang-kadang orang yang hamil itu head. Tapi ada orang yang
head dalam head. Jadi kami akan ada pembahasan. Yang jelas ini cuma untuk memberikan nasihat untuk pembina catat ini. Karena ini terutama masalah head itu catat tanggal baru keluarnya, berhentinya kapan, sucinya kapan, datang lagi. Karena itu yang perlu kalau misalnya datangnya waktu istihadah itu darahnya keluar terus tanpa benda ada jeda, berarti dengan keluar lagi misalnya itu. Di situ akan kembali kepada kebiasaan. Ini contoh ada. Misalnya ada orang yang biasanya dia seminggu headnya, kemudian sucinya 20 hari misalnya. Itu yang putaran bulan dia. Tiba-tiba mungkin gara-gara mungkin dia makan pil KB atau yang lain yang membuat tidak teratur. Nah ketika dia keluar terus, dia balik kepada kebiasaan. Berarti dia istihad. Nah istihad dia balik kepada kebiasaan dia waktu sehat. Oh dia ini head seminggu, berarti seminggu ini dari tanggal sekian dia head dan ada sholat. Ini dari tanggal sekian sampai sekian walaupun keluar darah ini namanya istihad, dia tetap sholat. Ini sangat penting masalah mempelajari masalah head, nifas dan istihad. Itu kami akan dibahas di bab. Jadi kalau misalnya ditanyakan, jadi kalau misalnya nifas dia 60 hari, kemudian berikutnya keluar darah, itu kemungkinan adalah darah head. Darah head. Dan tinggal cuma kalau keluarnya lebih daripada 15 hari, dari berarti 60 hari baru namanya istihad. Tapi hukum istihad itu tentang masalah head dan sucinya tetap balik kepada kebiasaan dia pada saat dia sehat. Dan juga diantara juga perlu dikenali waktu darah itu pekat atau tidak. Karena misal darah itu ada darah warna hitam, ada yang warna abang, ada yang kekuningan. Itu darah head. Ini juga kalau masalah darah, contohnya ada yang keluar 10 hari waktu head, 10 hari warna hitam. Kemudian 5 hari warna abang. Kemudian 5 hari warna kuning. Berarti kan kalau digabung itu 20 lagi dan mungkin head 20 lagi karena head itu paling banyak 15 hari. Maka yang 10 hari jelas dia head. Nah 5 hari ini kalau kaca digabung itu yang abang dengan yang hitam sama apa 15 hari berarti headnya 15 hari. Yang 5 hari yang warna agak kuning ini bukan head. Jadi pada saat itu istihad wajib sholat. Kalau dia pada saat itu tidak sholat, wajib mengkodok sholat yang di hari itu sekadar contoh. Jadi yang terpenting masalah nifas, kenali warna darah, catat warna darah. Kalau misalnya darahnya tidak satu warna, itu catat. Kemudian catat jadi tanggal headnya kapan dan berapa sucinya. Karena betina beda-beda dalam ini. Jadi ketika misalnya istihad pasti akan ditanyakan kebiasaannya berapa ini, itu akan ditanya kebiasaan. Terakhir head tanggal berapa itu ditanyakan juga. Makanya perlu adanya kalender khusus untuk masalah head dan nifas. Yaitu dulu ini kami insyaallah akan dijelaskan di tempat. Ada tanya lagi? Kalau kata Allah alam bisawab. Jadi untuk pengurus majelis dari kitab ini kalau baca kalau mudah kitab jadi lemah dan ini sudah terjemahan dan perlu di-IT lagi. Nah tinggal kita menghadiri majelis untuk berusaha memahaminya. Jangan sampai ketika kita bisa kitab ini, sudah terjemahan lemah, coba deh baca di rumah belum tentu apa paham walaupun baca deh perlu dijelaskan gitu. Ini supaya mudah bagi kita tidak payah kita ngartikan lagi. Aslinya memang bahasa. Mudah-mudahan Allah SWT Allah SWT sampaikan segala hajat kita, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu kita beramal, ilmu kita ikhlas, sehingga kita dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna billahi kazana bil khair wa taqwa bil afiyah wa hadina taqwa istiqamah wa inna min mujibatina wa innaka sabituha
Allahumma rizqna ilman ladunni wa syarra sabina wa hablani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah